Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan kembali materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Nur Cahaya. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kristina Widya Andini dengan NIM 22101162200016. Nama saya Nesiana Febrianti dengan NIM 22101162200032. Nama saya Indah Maharani dengan NIM 22101163200007. Nama saya Wahdatul Hikmah dengan NIM 22101162200014. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Al-Osad dengan NIM 22101163100004. Di sini kami akan menyampaikan materi mengenai pengertian bahasa, ciri bahasa, dan fungsi bahasa. Saya akan menyampaikan materi tentang pengertian bahasa. 1. Pengertian bahasa menurut Carroll. Bahasa adalah suatu sistem yang berstruktural mengenai bunyi atau urutan bunyi yang bersifat manasuka, yang digunakan antara individu dengan kelompok sosial yang secara agak tuntas untuk menamai benda-benda, peristiwa-peristiwa, dan aktivitas-aktivitas yang ada dalam lingkungan hidup manusia. 2. Pengertian bahasa menurut Ferdinand de Saussure. Bahasa adalah suatu ciri pembeda yang menonjol di mana suatu kelompok sosial memiliki kesatuan dan menganggap dirinya berbeda dengan kelompok lainnya. 3. Pengertian bahasa menurut Krida Laksana. Bahasa adalah lambang bunyi yang arbitrar yang digunakan oleh anggota untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasikan diri. 4. Pengertian bahasa menurut William E. Haviland. Bahasa adalah suatu sistem bunyi yang jika digabungkan dapat menimbulkan arti yang dapat ditangkap oleh orang yang berbicara menggunakan bahasa itu. Selanjutnya, ada ciri-ciri dari bahasa yang akan disampaikan oleh Wahdatul Hikmah. Baik, di sini ciri-ciri bahasa memiliki 12. Saya akan menyampaikan sebagian dan sebagiannya lagi akan disampaikan oleh Nesia. Yang pertama, bahasa itu bunyi. Bunyi yang disuarakan dari mulut kita. Tetapi walaupun bahasa adalah bunyi, bahasa tidak sembarangan. Bunyi itu bukan hanya sembarangan bunyi. Karena itu, yang ciri kedua adalah bahasa itu bermakna. Karena apabila bahasa itu sesuatu itu memiliki bunyi tetapi tidak memiliki makna, maka itu tidak bisa disebut sebagai bahasa. Yang ketiga, lambang. Lambang sebagai simbol bunyi yang memiliki konsep dan makna. Contohnya seperti kursi. Kursi memiliki konsep dan makna yang berarti sesuatu benda yang menjadi tempat duduk. Yang keempat, bahasa itu adalah sistem yang memiliki pola beraturan. Bahasa sistem itu memiliki dua sifat, yaitu sifat sistematis dan sistematis yang berarti bahasa itu hanya memiliki satu pola yang terbentuk secara beraturan dan tidak acak. Yang kedua yaitu sistemis, yaitu bahasa itu memiliki subtunggal, subsistem, subbawahan, yang mana contohnya seperti subsistem morfologi, fonologi, subsistem semantik, dan substansi. Lalu bahasa itu bersifat arbitrer dan konvensional. Walaupun arbitrer, yaitu mana suka, bahasa itu harus mencapai suatu kesepakatan oleh suatu kelompok tertentu dalam masyarakat. Bahasa bersifat unik dan universal. Unik berarti berciri khas, unik berarti memiliki banyak kemiripan. Contohnya selamat sore, sayonara, annyeonghaseyo, yang memiliki kalimat vokal dan konsonan. Bahasa itu bervariasi, berarti beragam. Bahasa itu dinamis, yang berarti dapat berubah-ubah. Dan bahasa itu produktif. Contoh produktif, contohnya adalah abjad. Abjad itu ada 26.
dan itu terbatas, tetapi dapat menghasilkan banyak kalimat atau tidak terbatas. Bahasa itu manusiawi karena hanya manusia yang dapat mengerti bahasa. Dan seperti pertanyaan minggu lalu, kalau tidak salah, ada yang bertanya bahasa kucing, apakah itu termasuk bahasa? Jawabannya tidak, karena bahasa kucing hanya dimengerti oleh kucing. Sedangkan bahasa manusiawi berarti dimengerti oleh manusia. Selanjutnya adalah fungsi dari bahasa yang akan disampaikan oleh Indah Maharani dan Fikri Arsyad. Vino Chiaro dalam Cedar 1987 halaman 83. Personal menyatakan bahwa personal untuk menyatakan emosi, kebutuhan, sikap, hasrat, dan perasaan. Interpersonal untuk mempererat hubungan sosial. Direktif untuk mengendalikan orang lain dengan perhatian, dengan diskusi, permohonan. Referensial untuk membicarakan objek atau peristiwa dalam lingkungan sekeliling ataupun lingkungan kebudayaan. Metalinguistik untuk membicarakan bahasa, dan yang terakhir adalah imajinatif untuk mengistimewakan nilai-nilai estetik. Haliday memiliki 7 fungsi. Yang pertama, instrumental. Fungsi instrumental adalah fungsi bahasa yang dilihat dari segi bahasa atau lawan bicara. Kedua, regulatoris. Regulatoris atau pengaturan bahasa adalah fungsi bahasa yang mengendalikan peristiwa. Tiga, interaksional. Interaksional adalah fungsi bahasa yang memantapkan ketahanan dan memelihara komunikasi. 4. Persona. Fungsi persona adalah sebagai alat untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan manusia sebagai makhluk sosial. 5. Heuristik. Heuristik merupakan penggunaan bahasa yang mengungkapkan tabik, fenomena, dan keinginan mempelajarinya. Imajinatif. Imajinatif merupakan penggunaan bahasa yang mengungkapkan imajinasi seseorang dan gambaran-gambaran tentang penemuan seseorang yang dianggap tidak sesuai dengan realita dalam kurung dunia nyata. 7. Representasional. Representasional merupakan penggunaan bahasa untuk mendapatkan pengertian, untuk mendapatkan pemikiran dan wawasan serta menyampaikannya kepada orang lain. Demikian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.